Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silvia, saya dari kelas 12 IPA 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang marah atau godob. Godob berasal dari kata godiba yagdibu yang artinya marah, mengamuk, murka, berang, gusar, jengkel, naik pitam. Secara istilah godob adalah sikap tercela di mana gejolak darah meningkat pada seseorang karena tidak senang pada perlakuan tidak pantas. Godob merupakan fitrah manusia. Oleh karena itu, sikap ini haruslah dikendalikan, bahkan diredam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 133 sampai 134 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya yaitu orang yang menginfakkan hartanya di waktu lapang atau susah, dan orang-orang yang menahan amarah dan bersikap pemaaf kepada manusia adalah orang-orang yang mencintai orang-orang yang berbuat baik. Quran surat Al-Imran ayat 133 sampai 134. Dampak negatif dari berperilaku godob atau marah dibagi menjadi 3, yaitu 1. Keputusan dan tindakan yang diambil tidak bijaksana. 2. Retak dan putusnya hubungan persaudaraan antar manusia. 3. Membahayakan kesehatan tubuh karena tekanan darah tinggi yang menyebabkan sakit kepala dan berisiko menyebabkan serangan jantung. Dalam Al-Quran, sikap marah dapat menimbulkan beberapa dampak negatif, yaitu 1. Menemui banyak kesulitan sehingga menyesal. Dapat dijelaskan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 78 yang artinya, dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya, dan adalah kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu. Quran surat Al-Anbiya ayat 78. Yang kedua, dalam Al-Quran, dampak negatif dari marah yang kedua yaitu tidak mendapat keuntungan melainkan mendapatkan kerugian. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 25 yang artinya, dan Allah menghalau orang-orang yang kafir itu yang keadaan mereka penuh kejengkelan. Lagi mereka tidak memperoleh keuntungan apapun, dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan, dan adalah Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Quran surat Al-Ahzab ayat 25. Yang ketiga, menerima murka dan laknat Allah. Menerima murka dan laknat Allah, dampak negatif dari kita selalu marah. Lebih jelasnya di Quran surat An-Nisa ayat 9 yang artinya, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam. Kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Quran surat An-Nisa ayat 25. Itulah 3 dampak negatif marah dalam Al-Quran. Menghindari perilaku marah. Menghindari perilaku marah dibagi menjadi 5. Pertama, meredam rasa amarah dengan sabar. Ketika ada masalah, tidak semuanya kita harus selalu marah, karena sebaik-baiknya kita harus berusaha untuk sabar, karena Allah sangat menyukai orang-orang yang sabar. Dijelaskan di sini dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya, orang yang kuat itu bukanlah yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat ialah orang yang dapat mengendalikan dirinya ketika marah. Kedua, meredam rasa amarah dengan berzikir kepada Allah. Cara menghindari marah
bagus dengan cara berzikir kepada Allah dan selalu mengingat Allah. Itu sangat bagus untuk kita. Karena dengan cara mengingat Allah, hati kita menjadi tenang. Di sini dijelaskan dalam Quran surat Ar-Rod ayat 28. Ya, artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hatimu menjadi tentram. Jadi, cara yang kedua yaitu berzikir kepada Allah. Ketika kita tidak bisa bersabar, kita bisa menggunakan cara dengan selalu mengingat Allah. Yang ketiga, meredam rasa amarah dengan berwudu. Di sini dijelaskan di hadis riwayat Ahmad yang artinya, sesungguhnya kemarahan berasal dari setan. Setan itu diciptakan dari api dan api itu dipadamkan dengan air. Karena itu, jika salah seorang di antara kalian marah, maka hendaklah mengambil air wudu. Yang keempat, meredam rasa amarah dengan cara merubah posisi atau berdiam diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, jika salah seorang di antara kalian marah dan dia diam dalam keadaan berdiri, maka hendaklah dia duduk. Hal itu cukup baginya jika marahnya reda. Namun jika marahnya tidak reda juga, maka hendaklah dia berbaring. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban. Yang kelima adalah memberikan maaf. Di sini dijelaskan dalam Quran surat Asy-Syura ayat 40 yang artinya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Quran surat Asy-Syura ayat 40. Jadi kesimpulannya, marah itu tidak baik untuk kita. Allah tidak menyukai orang yang selalu marah. Jadi kita harus menghindari marah. Cara menghindarinya bisa dengan bersabar, kedua berzikir dan selalu mengingat Allah, ketiga berwudu, keempat dengan cara berdiam diri atau berpindah posisi, yang kelima memberikan maaf, karena sebaik-baiknya orang adalah memberikan maaf kepada orang itu. Mungkin penjelasan materi tentang marah dicukupkan sekian. Maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.